Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Saya masih sakit, belum bisa berpikir jernih, belum bisa duduk tenang. Jadi kalau agak ngawur-ngawur saya mohon maaf ya. Ini 12 orang, harusnya berapa orang kita? 24 kayaknya, Pak. 24. Temennya lagi nih, PKL. PKL-nya di mana katanya? Hari ini kita akan bicara yang umum saja dulu tentang keuangan perusahaan. Buat apa kita pelajari dan seterusnya. Saya terus terang nggak nyaman ngajarnya. Mual sekali. Saya udah berapa hari kurang tidur, nggak bisa tidur. Oke, keuangan perusahaan. Keuangan perusahaan itu bidang ilmu yang cakupannya sangat luas. Di beberapa perusahaan, keuangan perusahaan itu biasanya dipandang sangat serius. Tapi kadang-kadang mereka yang mengelolanya bukan dari jurusan keuangan perusahaan. Jadi bahkan dari jurusan lain gitu, ngambil ini. Sebetulnya apa sih keuangan perusahaan? Nah, biar kita paham, sedikit-sedikit kita akan mencoba membahas tentang pekerjaan dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, maaf ya putus tadi. Alifia sekarang bercadar. Alhamdulillah. Masker, Pak. Oh, saya pikir sudah berhijrah. Alhamdulillah. Boro-boro Masih mau saya PKL, kasih hadiah. PKL di mana? Ini lagi-lagi di ruang PKL. Asal kelihatan ada daftar nama tamunya aja udah senang saya. Absennya tolong diisi ya. Ada yang lagi PKL juga, ini yang lain. Ya kalau bisa didengar dengan baik syukur. Nada Rofif, oke. Oke, kita teruskan ya. Jadi, bidang utama yang akan kita pelajari adalah 4 ini. Keputusan investasi, keputusan pembiayaan, keputusan modal kerja, dan kebijakan dividen. Pada semester ini kita tidak seperti semester sebelumnya ada ujian tengah semester. Ujian tengah semester pertama adalah keputusan investasi, keputusan pembiayaan. Saya akan ditanya pada Anda, apakah Anda layak menjadi seorang manajer investasi atau tidak? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah Anda layak untuk menjadi seorang manajer pembiayaan atau tidak? Begitupun nanti di akhir semester, saya akan ditanya apakah Anda layak menjadi seorang manajer modal kerja atau tidak, dan seterusnya. Jadi, mohon maaf, semester ini Anda harus belajar lebih banyak
karena saya ingin Anda memiliki pemahaman yang benar, konseptual, dan praktis tentang bagaimana kalau Anda di lapangan bekerja, berhadapan dengan keadaan yang real, apa yang Anda harus kerjakan. Sudah paham sampai sini ya? Jadi nanti ada UAS, ada UTS, soalnya ada dua soal untuk UTS, 2 soal untuk UAS. Nah, saudara sekalian, pekerjaan saudara itu adalah pekerjaan yang sangat menarik. Apa sih maknanya menarik itu? Menarik itu bagi kebanyakan orang ya ada uangnya gitu. Uangnya besar. Pekerjaan bidang keuangan berdasarkan data statistik pekerjaan di Amerika Serikat adalah pekerjaan dengan gaji terbesar di dunia. Jadi Anda memiliki kans untuk bekerja di tempat pekerjaan yang baik. Oleh karena itu saya agak khawatir melihat realita dari tahun ke tahun kenapa jurusan manajemen keuangan syariah itu kok tingkat daya serap pekerjaannya itu rendah sekali. Sesudah saya cek, ada beberapa hal yang mengakibatkan Anda kenapa memiliki daya serap pekerjaan yang rendah. Pertama, Anda tidak punya keberanian keluar dari Yogyakarta. Yang punya keberanian keluar dari kotanya. Itu adalah sesuatu yang menurut saya mohon maaf tidak pas gitu ya. Saran saya kerja. Jangan, Pak saya nggak bisa Pak kerja ke situ, saya nggak boleh keluar kota. Susah. Zaman sekarang pekerjaan jangan dibatasi. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, melamar kemana saja, pekerjaan tuh banyak sekali. Aneh saya kalau ada orang nyebut tidak ada pekerjaan itu. Coba Anda koran baca. Kalau emang nggak ada pekerjaan, kenapa di koran masih nyebut butuh pekerjaan? Kalau kita perhatikan, pekerjaan itu menjadi ada atau tidak ada, bukan persoalan apa pekerjaannya ada atau tidak. Mau enggak gitu aja. Nah, kalau kita perhatikan, paling tinggi posisinya ada itu adalah lowongan pekerjaan tertinggi dengan gaji yang juga tertinggi. Sedikit adalah pegawai pemerintah dalam bidang pendidikan dan rumah sakit. Mungkin karena pandemik ya, jadi pekerjaan ini relatif lowongan kerjanya sedikit dan gajinya juga tidak terlalu besar. Nah, ketika kita masuk di dalam bidang kita, apa jenis pekerjaan yang kita bisa kerjakan? Ada beberapa jenis pekerjaan yang lakukan, mulai dari financial analyst, asisten bendahara, pengendali, dan chief financial officer. Nah, ketika pertama kali orang keuangan masuk ke perusahaan manapun pasti akan menempatkan Anda pertama kali adalah di tempat analis keuangan. Jadi, seahli apapun, sejagoan apapun Anda, jabatan pertama yang akan Anda kerjakan adalah analis keuangan. Apa yang Anda kerjakan? Biasanya seorang analis keuangan, pertama kali Anda ditempatkan di perusahaan, Anda akan diberikan beberapa dokumen yang isinya adalah laporan keuangan. Mereka paham betul bahwa kita orang manajemen keuangan, bukan orang akuntansi. Oleh karena itu, Anda tidak akan diminta untuk membuat laporan keuangan. Yang diminta adalah mereka meminta komentar Anda. Apa komentar Anda tentang laporan keuangan yang mereka akan berikan itu? Nah, yang Anda akan lakukan
adalah membaca laporan keuangan itu dan memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan oleh laporan keuangan itu sebetulnya hakikatnya hanya dua. Kira-kira nih, jika Anda baru saja diterima di sebuah perusahaan, financial analyst, apa kemungkinan jawaban Anda yang kata saya hanya dua itu? Ada yang bisa jawab? Apa kemungkinan jawaban kalau kamu dikasih setumpukan laporan keuangan oleh perusahaan kamu? Terus kesimpulannya kan kata saya hanya ada dua. Apa kesimpulan itu kira-kira? Apa sih yang diharapkan perusahaan ngasih laporan keuangan setumpuk ke kamu itu kira-kira dia ingin tahu apa? Untuk mengetahui apa ini bisa menilai arah keuangan suatu perusahaan itu gimana, Pak? Apakah lebih ke arah apa ya, Pak? Bisa mempertimbangkan lah dari laporan keuangan itu, dia menganalisis, terus hasilnya kita kira-kira akan apa buat kedepannya agar keuangan perusahaan itu menjadi lebih baik. Nah, Farhan, kalau saya pemilik perusahaan nih, kamu melamar ke perusahaan saya pekerjaan, baik saudara akan saya terima sebagai pegawai uji coba. Uji cobanya adalah coba baca laporan keuangan ini. Terus kira-kira kamu menjawab kayak gitu, kamu akan jadi pegawai saya nggak? Apa, Pak? Enggak, besoknya saya berhentiin langsung. Ayo, berikutnya, ganti. Kira-kira apa jawabannya seharusnya? Ayo, kalian calon sarjana keuangan Mas. Apa yang kira-kira diinginkan oleh pemimpin perusahaan, pemilik perusahaan, ketika memberikan setumpukan laporan keuangan pada kalian sebagai tes calon pegawai baru? Apa kira-kira mereka berharap? Udah capek-capek pakai lipstik, dandan, cantik, pakai kerudung mahal, tapi dikasih laporan keuangan, terus bengong, nggak bisa apa-apa. Ayo. Ada yang bisa jawab? Ya, aduh. Kenapa saya menanyakan pertanyaan ini? Saya sudah ditanya oleh 3 orang mahasiswa saya, semuanya mahasiswa bimbingan skripsi saya. Biasa mahasiswa saya, anak-anak saya itu, kalau sudah keterima pekerjaan itu pada telepon, Pak, saya sudah diterima Pak, pekerjaannya di sini. Kapan-kapan ketemu ya Pak ya, traktir. Ya, kata saya. Berapa hari kemudian dia nanya lagi, Pak, ini Pak, atasan saya hasil laporan keuangan Pak, dari sejak awal perusahaan berdiri sampai sekarang. Terus saya harus apain ya Pak ya, katanya. Semuanya gitu. Mereka bengong, nggak ngerti harus apa yang harus dilakukan. Kata saya, selama ini kalian belajar apa aja? Nada, ngomong Nada. Ayo, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Nada. Waduh. Ini cuma nyalain ininya aja atau gimana? Gimana? Jelaskan yang baik ya. Oke, lumayan. Berarti saya kasih kesempatan sebulan lagi kerja, nggak langsung saya pecat. Oke, masih ada yang kurang. Gini, ketika pertama kali masuk ke perusahaan, tindakan semua pemimpin perusahaan yang ingin tahu apakah kalian paham atau tidak tentang keuangan, sama semua, ngasih laporan keuangan.
Nah, kalian biasanya dikasih kesempatan beberapa hari untuk kemudian menjawab pertanyaan itu dengan baik. Catat dengan baik jawaban saya. Pertama, jangan menjawab secara lisan. Paham ya? Pertama, jawab pertanyaan atasan Anda itu jangan secara lisan. Jawablah dengan makalah. Makalahnya dikasih jilid. Kemudian dikasih binder. Bindernya pilih binder yang bagus. Jangan asal hektar segala macam. Di jilidnya itu, kemudian Anda tulis tingkat kesehatan perusahaan titik-titik berdasarkan laporan keuangan titik-titik tahun titik-titik sampai titik-titik. Paham tidak? Sampai situ. Insya Allah paham, Pak. Oke, saya ulang. Kalau Anda nanti masuk perusahaan, tes pertama kali semua calon pegawai keuangan sama. Diberikan laporan keuangan, diberikan waktu biasanya 3 hari sampai 1 minggu. Pertanyaannya nggak jelas. Mereka cuma bilang begini, coba baca laporan keuangan ini, berikan komentarnya pada saya. Gitu aja pertanyaan mereka itu. Nanti jawab, jangan jawab lisan. Jawab pakai makalah, judulnya tingkat kesehatan perusahaan titik-titik-titik berdasarkan laporan keuangan titik-titik sampai tahun titik-titik. Kasih nama di situ, siapa namanya. Epa Nopala. Ngerti sekarang? Baik. Berdasarkan judul tadi, maka apa yang kita kerjakan kira-kira? Kifa, tadi kamu sudah hampir dekat. Apa yang kita kerjakan kalau judulnya seperti itu? Kifa? Jadi kalau judulnya seperti tadi yang saya katakan, apa yang kita kerjakan? Oke, yang pertama kali ditulis apa? Yang pertama kali ditulis, tentu kamu agak kesulitan jawab karena maaf ya, ada telepon mengganggu. Nah, ada 9 kategori nanti akan kita ukur. 9 kategori itu adalah 9 rasio yang menunjukkan tingkat kesehatan. Setiap rasio menentukan tingkat kesehatan departemen. Setiap rasio menentukan tingkat kesehatan seksi tertentu, departemen tertentu, divisi tertentu, bagian tertentu di dalam perusahaan. Maka pada akhir perhitungan Anda kan akan menyatakan kemudian rasio ini menurut Anda sehat atau tidak, rasio ini menurut Anda sehat atau tidak, dan seterusnya. Sampai kemudian pada akhir Anda bisa membuat kesimpulan kepada yang terhormat direktur atau kepada yang terhormat Bapak titik-titik yang memberikan tugas itu siapa kemarin itu. Berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan, maka kesehatan perusahaan terdapat beberapa masalah, terutama pada 1 titik. Berdasarkan rasio titik-titik, maka departemen ini tidak sehat. Perbaikan yang harus dilakukan adalah titik-titik-titik. Itulah yang Anda harus lakukan ketika pertama kali Anda bisa bekerja di sebuah perusahaan itu. Kalau Anda tidak bisa mengatakan di mana salahnya perusahaan itu, maka Anda bukan seorang manajer keuangan yang baik. Nah, kemampuan itu
harus kita asah selama 1 semester ini. Sayangnya memang analisis laporan keuangan di kita itu hanya 1 kali analisis, tidak ada analisis tingkat lanjut. Jadi nanti kita akan belajar, usahakan dalam 1 semester itu paham betul. Kalau tidak paham, seperti mahasiswa saya yang lain yang sudah lulus juga nggak apa-apa. Telepon lagi saya. Paham ya? Nafis, paham Nafis? Insya Allah paham, Pak. Nah, jadi kalau misalkan nanti ternyata sesudah bekerja, aduh, kok saya ditanya atasan saya nggak bisa lagi. Telepon saya. Jangan ragu-ragu ya. Karena mata kuliahnya terlalu pendek. Oke, nah itulah kemampuan yang akan diminta pertama kali. Biasanya mereka yang berasal dari universitas jelek itu tidak mempersiapkan mahasiswa untuk bisa menjawab pertanyaan apakah perusahaan ini baik atau tidak. Jadi seorang sarjana keuangan yang baik itu bisa dengan mudah menjawab apakah ada masalah atau tidak di dalam perusahaan itu. Misalkan membaca sepintas lalu. Biasanya ya, saya beberapa kali menjadi konsultan. Kelemahan terutama itu perusahaan itu dibagi 2. Ada perusahaan keluarga, ada perusahaan yang bukan keluarga. Perusahaan keluarga itu nggak susah nyari kesalahannya di mana. Kesalahan keluarga itu pasti withdraw-nya tinggi. Jadi kalau Anda nanti dimasuk ke perusahaan, kemudian dikasih laporan keuangan, cek apakah dia perusahaan keluarga atau bukan. Kalau perusahaan keluarga, cek pertama kali withdraw-nya. Berapa kali dia pengambilan keluarganya itu. Biasanya perusahaan keluarga itu pengambilan keluarganya terlalu tinggi. Suaminya ngambil uang, anaknya ngambil uang, siapanya ngambil uang. Ngambil uang nggak pakai mikir gitu. Nah, itu yang harus Anda perbaiki pertama kali. Kalau perusahaan umum yang bukan perusahaan keluarga, mereka punya ciri khas masing-masing, kesalahannya rata-rata ada di sebelah mana. Tetapi kalau diperhatikan, rata-rata kesalahan dimulai dari kesalahan di dalam memberikan gaji. Jadi beberapa perusahaan tidak memiliki struktur gaji yang tepat. Maka yang diperbaiki pertama kali oleh Anda kelak adalah struktur gajinya. Sayangnya di MKS tidak ada mata kuliah mempelajari struktur gaji. Saya sendiri adalah instruktur struktur gaji. Nanti kapan-kapan saya akan ajari pada Anda bagaimana membuat struktur gaji yang benar dan tidak merugikan perusahaan. Nah, jika Anda sudah lolos dari tes ini, tes dari perusahaan pertama kali Anda masuk ini, biasanya kemudian Anda akan naik pangkat. Ini adalah jabatan yang berurut tadi. Jadi tidak ada orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk naik kemana gitu ya. Walaupun Anda seorang sarjana, tidak. Biasanya orang akan sangat senang ketika kemudian naik pangkat menjadi manajer penganggaran modal. Karena dianggap memiliki beban tanggung jawab yang lebih besar. Pada manajer penganggaran modal, sang manajer, Anda mungkin salah satunya kelak nanti itu, akan dibebani pertanyaan oleh departemen lain atau divisi lain, oleh seksi lain atau siapa saja. Intinya bagi mereka pertanyaannya begini, saya mau bekerja, alatnya tidak ada. Saya mau bekerja, mesinnya tidak ada. Saya mau bekerja, lahannya tidak ada, dan seterusnya. Bagi mereka yang penting, tolong sediakan modalnya, begitu biasanya. Nah, sebagai seorang manajer penganggaran modal, jawabannya bukan ini modalnya, bukan. Ini alatnya, ini saya sudah beli alatnya, kerjakan, bukan. Yang Anda harus lakukan adalah analisis pertama kali, apakah memang benar kekurangan alat? Apakah memang benar kekurangan persediaan? Apakah memang benar kekurangan gedung? Dan seterusnya.
Analisis penganggaran modal akan saya berikan pada bab khusus. Saya akan ajari bagaimana caranya menentukan apakah perusahaan harus menambah modal atau tidak pada kasus yang diberikan oleh departemen, divisi, atau lembaga yang lain. Jadi saudara sekalian, kalau nanti diberikan kesempatan menjadi manajer penganggaran modal, jangan terlalu mudah untuk melakukan pengeluaran yang isinya adalah menambah sisi sebelah kanan dari akuntansi. Penganggaran modal itu ada dua yang harus kita kelola. Saya ingin mengingatkan kembali pada Anda. Ada yang masih ingat? Modal itu apa aja? Mungkin modal tetap sama modal lancar. Bukan. Nafia Bukan. pernah belajar akuntansi kan? Pernah, Pak. Nah, di dalam akuntansi, modal didefinisikan sebagai ayo. Modal didefinisikan sebagai utang dan ekuitas. Oleh karena itu, mereka yang menjadi manajer penganggaran modal harus hati-hati sekali. Kenapa harus hati-hati sekali? Bayangkan begini, jika Departemen A meminta mesin, kemudian manajer penganggaran modal beli gitu ya, tanpa mikir karena dia bukan orang keuangan. Padahal membeli itu artinya akan ada pergerakan di sisi kanan. Bisa hutang, bisa ekuitas. Hutang itu artinya akan ada beban di masa depan. Bebannya bisa beban pokok dan beban bunga. Taruhlah kemudian Anda memutuskan ekuitas. Ya sudah ekuitas. Itu artinya kepemilikan perusahaan akan berkurang. Apakah pemilik perusahaan akan suka? Tidak. Mana ada orang yang ingin perusahaannya berkurang kepemilikannya. Saya misalkan pemilik perusahaan 30%. Gara-gara Anda belisin, ekuitasnya ditambah, modal saya tinggal 10%, apa saya mau? Nah, jadi ketika Anda membuat kebijakan penganggaran modal, itu tidak sederhana. Bukan persoalan beli, bukan. Maka yang Anda harus hitung pertama kali adalah apakah semua alat, semua mesin yang ada itu memang sudah digunakan maksimum. Analisislah dengan baik seluruhnya. Nanti saya akan ajari bagaimana caranya. Nah, ketika kemudian Anda sudah lolos, wah ini orang bagus nih, sudah ngerti caranya melakukan penganggaran modal. Naik pangkat lagi, jenjang nomor 3. Nah, jabatan yang lebih baik lagi, itu disebutnya manajer kas. Tetapi banyak yang salah kaprah di banyak perusahaan. Kemarin, saya menjadi konsultan di salah satu anak perusahaan BCA. Nah, saudara sekalian, ada hal yang menarik di beberapa perusahaan, terutama daerah luar Jawa ya. Di beberapa perusahaan luar Jawa, terutama Kalimantan, saya kaget melihat manajer kas itu lulusan SMA. Ada satu, saya tidak perlu menyebut nama perusahaannya lah. Saya pernah menjadi konsultan untuk salah satu perusahaan tambang batubara terkemuka di Sumatera. Anda pasti langsung bisa nebak itu namanya. Itu perusahaan paling besar di bidang apa? Di bidang batubara.
Kemudian waktu itu saya ketemu beliau, saya sedang memberikan konsultasi tentang bagaimana caranya mempersiapkan dana yang mereka miliki memasuki masa pensiun. Saya kaget. Saya tanya, Bapak bidang keahlian Bapak dulu waktu di kampus apa? Oh, saya tidak kuliah Pak, katanya. Saya lulusan SMA. Karena usianya sudah sepuh, mungkin pengalamannya sudah lah gitu. Saya berprasangka baik saja bahwa perusahaan-perusahaan di Sumatera itu rata-rata lulusan SMA karena mungkin memang pengalamannya sudah panjang. Ternyata tidak. Saya ketemu lagi ada seorang anak muda dari perusahaan pengelolaan kayu dari Kalimantan. Anaknya baik sekali, ramah, tapi dia tidak percaya diri. Saya bingung juga, ada seorang manajer kas, dia tidak percaya diri gitu. Nah, ngobrol ternyata dia lulusan SMA. Ya, dia takut sekali ditanya oleh saya tentang keuangan. Saya kemudian tanya pada dia, Bapak itu sebetulnya tugasnya apa sebagai manajer kas? Ya, katanya Pak, kalau misalkan bos meminta saya mengeluarkan uang, saya keluarkan. Terus kalau ada supplier kasih uang, saya terima gitu. Astagfirullah, kata saya. Kalau itu namanya kasir. Jadi ternyata saudara sekalian, seperti yang saya pernah berulang kali katakan pada kalian setiap kali saya sudah memberikan diklat, saya tanya ke perusahaan-perusahaan itu. Pernah satu kali saya ketemu dengan direktur SDM dari Batam. Saya tanya ke dia, Bapak, kata saya, Bapak sebagai direktur SDM, apa Bapak nggak takut gitu? Direktur kas Bapak itu hanya lulusan SMA. Sambil malu-malu Bapak itu kemudian menjawab begini, saudara sekalian. Nah, saya pengen tahu ini. Kira-kira jawaban Bapak itu apa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ini pertanyaan 1 miliar yang bisa dapat A. Jadi waktu itu ada ada beberapa orang, salah satunya dia kepala SDM, salah satu perusahaan besar di Batam, besar sekali karena pegawainya banyak. Terus saya tanya, manajer kasnya kenapa SMA, Pak? Kira-kira apa jawabannya? Ada yang bisa jawab? Ayo. Siapa yang jawab ini? Ayar, apa ya jawabannya? Nah, ya. Ada yang lebih sedih ya, bukan itu jawabannya ya. Jawaban Bapak ini, Pak Darmawan katanya, sambil ketawa dia jawabnya. Mohon maaf Pak, saya juga sebagai kepala SDM Pak, saya bukan sarjana manajemen, saya bukan sarjana SDM Pak. Saya lulusan sekolah pendidikan agama Banyuwangi Pak. Katanya. Ngerti nggak ya? Ya, jadi bagaimana dia bisa menjadi direktur SDM, mencari orang yang tepat untuk orang-orang di bawahnya. Kalau dia nggak kuliah di bidang itu, terus si bapaknya sendiri pengen ketawa. Saya tanya, terus bapak kenapa bisa ada di tempat itu? Saya juga nggak tahu, kata dia. Jadi cerita ini menunjukkan pada saya kemudian beberapa bulan kemudian dapat atasannya lagi datang lagi, yang lebih tinggi lagi pangkatnya datang. Dan yang sedihnya itu ternyata orang luar Pulau Jawa itu kalau sudah selesai sekolah itu katanya Pak Darmawan,
susah berharap untuk mereka mau pulang gitu. Ngerti nggak ya? Sedih saya benar itu. Jadi sampai kemudian waktu angkatan kemarin itu siapa namanya? Yang perempuan itu. Saya wanti-wanti ke dia itu. Kalau perlu saya titipin ke Badan Otorita Batam biar langsung jadi pegawai negeri di situ. Jadi katanya kalau orang sudah sekolah di Pulau Jawa itu nggak balik lagi. Itu sebabnya nggak ada pegawai kata dia. Jadi masalahnya bukan mereka nggak ngerti bahwa mereka harus bekerja di bidang yang pas itu, tapi nggak ada pegawainya. Bapak itu sekarang mau pensiun 2 tahun lagi itu dia. Jadi kata dia, Pak, saya kesulitan. Semua orang yang jadi dia itu kepala pengelola pelabuhan. Jadi badan otorita itu kan sekarang melebur, tidak seperti dulu. Nah sekarang dia jadi kepala itu pelabuhan. Nah katanya nggak ada orang yang melamar di situ ya lulusan SMA semua katanya. Terus bagaimana cara melakukan analisa segala macam? Nggak ada Pak, dikira-kira aja katanya. Jadi uang triliunan untuk membangun Batam, cara mengelolanya ya dikira-kira saja, karena nggak ada yang tahu caranya. Ayah ngerti maksud saya, cerita saya ngerti nggak? Ya, ngerti nggak Indonesia artinya apa? Jadi pekerjaan itu banyak, yang kerjanya nggak ada, karena semua orang pengen kerja di Pulau Jawa dan pengen jadi presiden semua. Makanya Ayar asli mana ya? Sumatera mana? Awas nanti kalau kamu udah lulus masih di sini juga saya usir. Ngerti nggak? Pulang sana. Saya cari-cari kamu, saya awas. Pulang sana. Kasihan daerah kamu itu dikelola dengan nggak betul. Kalau nggak percaya coba cek. Kamu kalau nggak percaya bener nggak ucapan saya? Pulang sana cek. Ada yang jadi saya aneh itu. Saya kemarin ke Padang memberikan pelatihan bagaimana caranya membuat nomenklatur keuangan untuk Kabupaten Langkat. Terus yang datang itu 15 orang pegawai di bidang keuangan. Ya Allah, tidak ada satupun sarjana keuangan. Masa iya kata saya tuh? Ini nggak ada sarjana satupun. Ada Pak, saya katanya. Ada perempuan unjuk diri. Sarjana apa kamu? Sarjana informatika Pak. Ya udahlah mending kata saya. Itu semua orang pada ketawa. Jadi masalahnya ya orang-orangnya kayak ini, nggak pulang-pulang. Tolong ya. Pekerjaan itu banyak dan luas sekali di luar Pulau Jawa itu. Indonesia itu luas sekali. Dan Indonesia itu bukan hanya Pulau Jawa. Kalian itu nanti bisa membuat Indonesia pecah belah kalau misalkan terus-terusan ada di sini. Nah, karena untuk level jenjang jabatan manajer K saja yang menurut saya tinggi, kok diberikan begitu gitu. Kemudian saya banyak membantu LKPP. Saya juga terkaget-kaget ketika manajer keuangan proyek di seluruh Indonesia tidak seluruhnya sarjana. Banyak yang hanya lulusan SMA. Walaupun memang dalam persyaratan pengadaan barang dan jasa itu cukup SMA. Tetapi coba Anda bayangkan, manajer keuangan proyek mengurus uang miliaran rupiah, lulusan SMA.
Saya kan pernah jadi lulusan SMA, saya tahu persis kemampuan saya seperti apa. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini itu ada batasnya. Nah, mereka yang kemudian batas tertinggi pekerjaan di dalam keuangan disebut controller. Controller itu sebetulnya hakikatnya sebetulnya Chief Financial Officer. Jadi, CFO itu adalah jabatan tertinggi bidang keuangan. Dia yang tahu persis seluk-beluk tentang keuangan adalah CFO ini. Tetapi biasanya, saudara sekalian, CFO itu adalah pemilik perusahaan. Dia pemilik saham di situ. Kadang-kadang dia juga punya perusahaan lain. Kadang-kadang dia ngelola perusahaan yang lain. Akhirnya, CFO hanyalah sebuah gelar formal. Jadi dia sebetulnya tidak bekerja apa-apa, tetapi pekerja utamanya adalah controller. Jadi kalau Anda bukan pemilik perusahaan, bukan cucunya, bukan ponakannya, maka jabatan paling tinggi yang akan Anda raih, paling tinggi adalah seorang controller. Nah, tugasnya apa? Tugasnya betul-betul mengkontrol seluruh uang, mulai dari investasi, pendanaan, modal kerja, sampai dividen. Jenis-jenis pekerjaan ini bukan jenis pekerjaan yang bisa diraih dalam waktu yang pendek. Dalam sejarah keuangan di dunia, ada satu CFO paling muda. CFO ini menjadi CFO pada usia 24 tahun. Jadi dia menjadi Chief Financial Officer pada usia 24 tahun, walaupun dia hanya memiliki saham perusahaannya 7%, dan itu tidak akan terjadi lagi. Nah, saya berharap saudara memiliki pengalaman yang panjang, kemudian mendapatkan jenis pekerjaan yang diharapkan ini. Kita teruskan ya. Di dalam mengerjakan fungsi-fungsi keuangan, ada 5 fungsi dasar yang Anda harus kuasai. Pertama adalah fungsi pembiayaan eksternal. Jadi Anda harus paham betul kapan Anda menggunakan pembiayaan eksternal. Apa dasarnya Anda menggunakan pembiayaan eksternal? Kenapa Anda boleh dan tidak boleh menggunakan pembiayaan eksternal? Dalam sistem penganggaran modal Anda, kenapa Anda harus menjadikan ini sebagai alternatif atau bukan alternatif, dan seterusnya. Semua ini akan berujung pada pengendalian risiko yang mungkin Anda raih. Nah, saudara sekalian, 5 fungsi dasar inilah yang akan kemudian menjadi pegangan Anda di dalam menjadi seorang manajer di perusahaan kelak Anda itu. Ini nanti kita akan bahas di dalam bab-bab selanjutnya. Saya berharap setiap sebelum ketemu dengan saya, Anda sudah belajar, sudah membaca, jadi Anda ketika bertemu dengan saya hanya tinggal berdiskusi beberapa hal yang Anda belum paham. Dalam proses penganggaran modal, ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan penting yang Anda harus lakukan. Pertama adalah Anda harus mengidentifikasi investasi potensial. Maksud saya begini, ketika Anda ditanya oleh atasan Anda di sebuah perusahaan, misalkan, Nada, tolong buat analisis, perusahaan kita mau membuat rencana pembuatan pabrik baru di Klaten. Tolong analisisnya selesaikan dalam waktu 1 minggu. Nah, pertanyaan ini menunjukkan atasan Anda tidak mengerti bidang keuangan. Karena untuk menyatakan sebuah proyek itu baik atau tidak baik, itu harus ada pembanding. Oleh karena itu, harus ada setidak-tidaknya 2 atau 3 investasi potensial.
Jadi ketika kita mengerjakan penganggaran modal, kita tidak bisa hanya merencanakan satu hal saja. Tahu dari mana itu bagus, atas dasar bandingan dengan apa, dan seterusnya. Itu hal yang sederhana yang akan kita pelajari pada bab-bab berikutnya, nanti juga kita akan belajar. Nah, kita juga akan belajar tentang apakah setiap peluang itu pasti menciptakan nilai bagi pemegang saham. Jika tidak, apa yang terjadi? Bagaimana jika itu tidak terjadi? Apa yang harus diantisipasi? Apakah ada ukuran waktu di dalamnya, dan seterusnya. Saudara sekalian, hakikatnya di dalam berbisnis, di dalam mata kuliah kita ini, ada dua hal yang akan selalu menjadi acuan kita dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pertama, apakah itu adalah tujuan keuangan? Jadi ketika kita melakukan sesuatu, maka kita akan balikan ke pertanyaan awal, apakah itu bagian dari tujuan keuangan? Jika tidak, maka kita boleh mengabaikannya. Yang kedua, di dalam riset yang saya lakukan, selama bertahun-tahun saya membaca, ada satu hal penting yang ternyata tidak bisa kita abaikan. Kekayaan itu bisa terus bertambah. Tetapi ketika etika diabaikan, suatu saat kelak, bisnis kita akan hancur dengan sendirinya. Menciptakan musuh yang banyak hanya akan membuat orang berlomba-lomba mengambil keuntungan sedikit asal musuh kita menjadi bangkrut. Artinya, ketika Anda nanti berhadapan dengan musuh Anda, mereka akan dengan sangat senang hati mengambil keuntungan yang kecil. Tidak perlu besar. Asal Anda gagal, gitu saja. Itulah yang harus kita hindari di dalam berbisnis. Oleh karena itu, etika menjadi sangat penting. Indonesia terdiri dari berbagai suku. Suku bangsa, suku kecil lagi, ada bangsa, dan seterusnya. Saya memperhatikan setiap suku, setiap bangsa kita itu memiliki gaya yang berbeda-beda. Tetapi hakikatnya sebetulnya kita memiliki satu kesamaan etika. Kita paham sesuatu itu ketika salah. Kita paham ketika sesuatu itu tidak beretika. Nah, nanti ketika Anda berbisnis dengan mengabaikan etika, jangan harap bisnis Anda akan abadi. Sekarang, saya ada pertanyaan sederhana. Anda boleh pilih pertanyaan yang mana saja, dan Anda boleh pilih mau menjawab yang mana saja. Silakan. Kita lanjutkan. Saya punya pertanyaan yang lain kalau begitu. 5 fungsi dasar yang harus dilakukan oleh manajer keuangan modern itu apa aja? Jelas pertanyaannya enggak? Mau mencoba menjawab Pak yang 5 dasar. Oke. Gimana? Yang 5 fungsi dasar itu mungkin planning, budgeting, controlling, auditing, sama reporting. Bukan, berarti tadi nggak merhatiin. Ayo yang lain. Saya mau mencoba menjawab Pak. Ya, gimana Za? Pembiayaan eksternal, penganggaran modal, manajemen keuangan, tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko. Mungkin Pak. Nah, jadi 5 fungsi dasar yang harus dilakukan oleh manajer keuangan modern itu 5 tadi. Sayang tidak semua orang memperhatikan. Coba aja bacain lagi aja. 1. Pembiayaan eksternal, penganggaran modal, manajemen keuangan, tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko. Aisyah.
Aisyah, Iya, Pak. apa katanya tadi? Ketinggalan cuma nyatet 2, Pak. Pembiayaan eksternal sama penganggaran modal. Aduh, kacau ini. Oke, perhatikan semua ya. Ini adalah pertemuan pertama. Saya juga mengajar dalam keadaan sakit. Saya demam sekali. Badan saya sangat panas. Saya tidak bisa berpikir dengan jernih. Sesakit-sakitnya saya masih berusaha untuk mengajar. Saya senang pada Aliza, terima kasih sudah memberikan atensi dan mengingat apa yang saya sudah sampaikan. Nanti semua yang saya ceritakan hari ini sudah saya tuliskan di dalam buku saya pada bagian pendahuluan. Mohon dibaca, jangan dihafal. Jadikanlah buku saya seperti novel. Tahu novel? Baca di bawah tidur. Karena bukunya tebal sekitar 600 halamanan. Kalau dihafal nanti kalian mabok sendiri. Baca santai saja. Bawa nanti sampai ke kalian bekerja di perusahaan. Kalau lupa-lupa mau ngambil keputusan sesuatu, cari di daftar isi. Apa harusnya, apa harus dilakukan kalau menghadapi masalah ini, masalah itu. Saya merasa sudah seluruh kemampuan saya tentang bagaimana itu keuangan perusahaan sudah saya tulis di situ. Jika saya lupa, ada yang saya tidak masukkan ke situ, tolong saya kasih tahu ya. Kalau ada yang tidak paham, kasih stabilo merah, kasih tahu saya juga, dan seterusnya. Terima kasih atas pertemuan berharga hari ini. Mohon maaf sekali lagi saya mengajar tidak dalam keadaan sehat. Semoga saya diberikan cukup umur untuk mengajar minggu depan. Terima kasih sekali lagi. Semoga Anda semua menjadi anak yang saleh-saleha. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Absennya jangan lupa ya. Iya, Pak.